Ya, oke, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Oke, ya sebelum saya memulai firman Tuhan hari ini, saya mau promo buku dulu ya. Jadi ada satu buku yang baru saja diterbitkan oleh Perkantas Jatim ya, dan saya rasa ini buku yang baik untuk kita baca bersama-sama di dalam momen Paskah, The Case for Heaven, penyelidikan tentang surga ya. Jadi ini ditulis oleh seorang wartawan bernama Lee Strobel. Ya, dia menyelidiki di dalam buku ini tentang bukti bahwa kehidupan setelah kematian itu satu hal yang memang bisa ya benar-benar terjadi ya. Jadi ada satu hal yang mendorong dia menulis buku ini, yaitu karena dia pernah ada di dalam satu situasi krisis medis yang membuat dia hampir meninggal. Terus kemudian itu membuat dia penasaran, mau menyelidiki tentang situasi-situasi near death, hampir mati gitu kan. Dan sebagai mantan jurnalis investigatif, dia berupaya mencari bukti-bukti objektif tentang kehidupan setelah kematian. Satu hal yang menarik dan saya rasa satu refleksi yang baik untuk kita baca bersama-sama di dalam momen Paskah kali ini. Oke, ya saya kembali ke tema kita, In the Midst of Uncertainty, dan kita akan membaca bersama dari Yohanes pasal 20, ayat 16 hingga ayat yang ke-29. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, kalau tadi kita masuk, naik dari tangga ke atas, saya tidak tahu apakah kita menyadarinya, tapi yang menyambut di depan itu usher-nya perempuan semua ya. Perempuan semua. Sampai di depan sini, WL-nya perempuan, singer-nya perempuan, pemain musiknya semua perempuan. Ada yang sadar nggak? Ya? Semua perempuan. Lalu kita berpikir, oh ini karena April mau Kartini ya, seperti ya mungkin itu saya tidak tahu apakah memang karena alasan itu juga teman-teman panitia memilih konsep semua serba perempuan hari ini. Nah, tapi sebenarnya apa yang sudah direncanakan itu hampir batal, Bapak Ibu dan Saudara ya. Jadi hari Kamis malam itu ada gladi ceritanya ya, ada gladi di sini. Saya hampir jam 10 malam tiba-tiba di WA sama Kak Yanti. Kung, salah satu pemain musik, nanti coba tebak yang mana ya. Salah satu pemain musik baru jatuh di bawah kalau nggak salah ya. Dan sulit untuk bangun waktu itu. Akhirnya atas rekomendasi dokter Ivana dibawa ke rumah sakit Ubaya, seperti itu ya. Puji Tuhannya tidak ada yang patah, tidak ada yang sangat fatal, tapi itu cukup cedera yang harusnya membuat harus beristirahat beberapa hari. Jadi saya tadi ketika mau datang, saya sudah bayangkan, waduh sayang sekali ya, apa yang sudah direncanakan dengan baik oleh teman-teman panitia, tapi ternyata menjumpai ketidakpastian ya, gitu. Tiba-tiba batal nih ya. Tapi saya waktu naik ke atas, sudah disambut sama usher perempuan, masuk ke ruangan, loh ada ternyata orangnya. Ada ternyata orangnya. Ya saya bersuka cita karena akhirnya ya walaupun sempat terguncang ya, saya yakin panitia, saya yakin orang yang bersangkutan juga merasa ya tidak mengharapkan situasi demikian. Tapi ya satu hal yang disyukuri adalah akhirnya semua bisa sesuai dengan rencana awal. Ya, tapi itu realitas kehidupan kita, selalu aja ada hal-hal yang kita sudah persiapkan sebaik-baiknya, kita sudah mengusahakan, kita sudah mengantisipasi segala sesuatu, tapi entah bagaimana hidup ini selalu berjumpa dengan ketidakpastian. Ya, dan satu hal yang kita lihat dari teks ini, sebenarnya saya jadi terinspirasi ya ketika persiapan lihat, oh iya ya, ternyata cerita ini pun dimulai sebelum ketidakpastian yang sedang dijumpai oleh para murid. Hal yang menarik adalah kisah ini dimulai dari kisah seorang perempuan yang berjumpa dengan Yesus ketika Yesus bangkit. Saudara, konteks wanita zaman itu kita tahu ya, wanita itu tidak terlalu dipercaya kesaksiannya. Wanita ada di dalam kelas kesekian di dalam konteks masyarakat, bahkan kesaksiannya itu ada beberapa penulis Yahudi yang menganggap bahwa mendengarkan kesaksian perempuan, apalagi kalau itu di pengadilan, itu tuh sejajar dengan sebuah perbuatan yang terkutuk bahkan. Jadi sangat ekstrim seperti itu ya. Maka bagi saya jadi satu hal yang aneh ketika kisah ini memberikan ruang
untuk saksi kebangkitan yang pertama adalah seorang perempuan yang saya yakin itu justru berpotensi membuat kredibilitas kesaksian kebangkitan Kristus itu loh terganggu. Tapi memang narasi Injil penuh dengan hal-hal yang mengejutkan seperti itu, hal-hal yang terbalik seperti itu. Bagaimana Yesus memilih muridnya, siapa muridnya, dari kelompok apa muridnya, bagaimana Yesus dilahirkan, di mana Yesus paling banyak melayani, adalah situasi-situasi yang seringkali membuat, wah tidak masuk akal di Mesias ini seperti itu. Situasi-situasi yang bisa jadi malah membuat kesaksian tentang Mesias itu malah menjadi lemah. Karena Yesus suka sekali memilih yang lemah, suka sekali memilih yang tidak layak, yang itu justru menjadi titik lemah dari kekuatan kesaksian Kristus yang bangkit. Tapi ketika saya merenungkan bagian ini, terus saya baca beberapa tulisan, satu hal yang menarik adalah situasi, kisah yang sepertinya plot yang lemah di dalam konteks waktu itu, kesaksian yang lemah dari seorang perempuan, bagi saya dan bagi beberapa penulis justru itu merupakan bukti yang sangat kuat bahwa kesaksian tentang kebangkitan ini adalah kesaksian yang tidak dibuat-buat. Kesaksian yang dinyatakan apa adanya, saudara. Kalau saya seandainya jadi, ini ceritanya kalau seandainya kebangkitan Yesus itu tidak real ya, tidak nyata. Kalau saya menjadi murid yang membuat plot cerita, bagaimana supaya kesaksian ini diterima? Maka kira-kira kesaksian seperti apa yang akan saya buat? Oh pasti mungkin kisah yang kita baca tadi, tiba-tiba Yesus masuk begitu, itu harusnya jadi perjumpaan pertama, ya kan? Lebih valid, mungkin Yesus diceritakan bangkit dengan cara yang lebih dahsyat. Ngapain yang menjadi saksi kebangkitan? Perempuan seorang diri lagi. Itu yang terjadi di dalam narasi yang baru kita baca. Tapi justru itu satu hal yang indah dari Injil. Bahwa Injil menyatakan cerita tentang kebangkitan apa adanya. Tidak berusaha membuat itu sesuatu yang lebih baik. Tidak membuat itu jadi sebuah plot yang kelihatannya lebih masuk akal dan lebih diterima di dalam konteks itu. Tapi justru karena keapa adaannya itu. Injil itu jadi jadi nampak kesahihannya. Satu hal yang bagi saya sangat luar biasa sebenarnya di dalam narasi yang baru kita baca tadi. Nah, terus apa yang kemudian terjadi adalah Maria Magdalena kemudian menceritakan pengalamannya dia kepada murid-murid. Dan ini situasi yang sedang dialami murid-murid, yaitu mereka sedang ada dalam sebuah situasi di mana pengharapan akan Mesias masuk ke dalam sebuah situasi yang runtuh total. Apa yang mereka nantikan, apa yang mungkin selama ini mereka sudah lihat dari pengalaman mereka bersama Kristus, Kristus yang membuat mujizat, Kristus yang nampaknya makin merujuk kepada hal yang memuncak, Yesus masuk ke Yerusalem dan seterusnya. Sebelumnya dikisahkan kalau sebelum kisah penyalipan, Yesus masuk ke Yerusalem dengan disambut secara meriah oleh masyarakat. Waktu itu, Yesus masuk ke Yerusalem, dia melakukan sebuah mujizat yang besar, membangkitkan Lazarus. Belum lagi mujizat-mujizat yang sudah selama ini Yesus lakukan di dalam narasi-narasi sebelumnya. Rasanya kalau saya menjadi murid-murid waktu itu, wah makin hari makin melihat, makin hari menuju bahwa ini Mesias yang real, yang sudah hadir. Dan ketika sudah masuk ke Yerusalem, datang ke bait Allah, sebuah pengharapan tentang Mesias yang selalu memulai kegerakannya dari bait Allah, ternyata kemudian kisah di bait Allah itu justru kemudian mengalami situasi yang kemudian menurun. Tuntutan, tuduhan kepada Yesus terjadi dan singkatnya akhirnya Yesus mati di kayu salib. Itu realitas yang terjadi dan kita bisa bayangkan bahwa tentu betapa hancurnya harapan dari para murid-murid dan kini ada dalam sebuah situasi yang penuh dengan ketakutan. Kenapa mereka bisa takut? Yesus mati karena tuduhan pemberontakan. Tuduhan bahwa dia
adalah Mesias, Raja Israel. Wah, itu kan jelas sebuah tuduhan yang mengancam kekaisaran gitu kan. Dan bukan hanya mengancam kekaisarannya, mengancam juga para imam waktu itu, imam-imam kepala, mengancam keagamaan waktu itu. Situasi itu yang terjadi yang menyebabkan Yesus mati, maka hal yang menjadi wajar kalau para pengikut dari orang yang memberontak juga dikejar-kejar. Maka situasi ketakutan itulah yang terjadi. Mereka punya potensi untuk diincar, dihukum sebagai pengkhianat. Belum lagi Maria datang kasih tahu kalau saya ketemu Yesus. Mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Maka saya yakin yang muncul di dalam pikiran mereka adalah waduh, bisa-bisa mereka dituduh mencuri dan menyembunyikan mayat Yesus. Maka narasi ini adalah narasi tentang para murid yang kehilangan pengharapan, tapi juga narasi tentang para murid yang sedang bingung. Loh, kata Maria, Yesus bangkit. Tapi situasi itu justru membawa ancaman bagi kita. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian, situasi yang penuh dengan ketakutan, situasi yang penuh dengan kebingungan, ini benar nggak Yesus bangkit? Atau itu hanya dongeng yang atau mimpinya Maria atau halunya Maria melihat Yesus yang bangkit. Tapi saya di dalam konteks situasi dunia saat ini saya melihat bahwa narasi para murid yang sedang ada dalam ketidakpastian itu pun juga adalah narasi kita. Dari video yang tadi sudah disampaikan, situasi perang Amerika, Iran, situasi yang sangat tidak pasti, yang menakutkan, yang membuat kita juga bingung apakah ada pengharapan ke depan. Syukur-syukur Indonesia BBM-nya belum naik ya. Ya, puji Tuhan tuh, belum naik gitu kan. Tapi harga-harga yang lain sudah mulai naik. Saya beberapa hari lalu pelayanan di salah satu kampus, terus ngobrol sama dosennya. Yang diobrolin sama dosennya adalah harga plastik sekarang naik. Gitu. Kelihatannya sepele, kelihatannya hal yang sederhana, tapi ternyata itu punya dampak kepada berbagai macam area kehidupan. Harga tiket pesawat naiknya lumayan lagi, gitu kan. Ini kasihan ya, ada beberapa rekan yang lagi ada yang mempersiapkan pernikahan, ada yang punya rencana-rencana harus pergi keluar kota, tapi harga tiket pesawat itu naiknya nggak main-main, naiknya lebih dari 500.000, gitu kan. Itu situasi yang kita rasa ya ada di tengah kita saat ini, situasi yang sangat tidak pasti. Belum lagi kadang-kadang kita berpikir bahwa kita bisa jadi dalam konteks generasi ini, generasi yang sudah terbiasa untuk memikirkan jauh ke depan. Saya sering lihat mahasiswa, nggak sengaja lihat aja sih, yang mereka buka itu aplikasi Stockbit lah, aplikasi Bibit, aplikasi-aplikasi untuk investasi gitu kan. Tapi saya lihat rasanya kesadaran untuk menabung, kesadaran untuk mempersiapkan masa depan, mempersiapkan masa tua, itu kesadaran yang umum ya sekarang ya. Bahkan dari anak-anak muda di sini, teman-teman mungkin lihat yang di sebelah teman-teman mahasiswa ya, lihat di sebelah kalian tuh jangan-jangan dia punya investasi banyak gitu ya. Gitu. Hanya kan tidak dikasih tahu kan ya. Ya itu realitas yang ada, kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik, masa depan yang terukur, masa depan yang membuat situasi hidup kita lebih pasti. Tapi dari Januari IHSG sempat sampai ke angka 9 ribuan waktu itu, tiba-tiba ambruk ya menjelang lebaran tuh ambruk, jatuh habis-habisan gitu kan. Orang mengatakan bahwa kalau kamu mau menginvestasikan uang, taruhlah di blue chip ya kan, saham blue chip. Tapi saham blue chip ada kebakaran juga kan gitu. Saham yang kita pikir itu memberikan kepastian, ternyata nggak pasti juga gitu kan. Ternyata turunnya ekstrim ya, syukur-syukur beberapa waktu ini agak-agak naik ya. Gitu. Tapi kita nggak tetap, walaupun naik tidak ada kepastian ke depan. Orang berpikir bahwa beberapa bulan yang lalu lagi heboh, wah ya aset yang paling aman itu emas, gitu kan. Aset yang paling aman emas, sekarang turun juga. Maka kita ada di tengah dunia yang situasi-situasi yang terjadi itu benar-benar bisa tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan, bahkan apa yang kita persiapkan. Kita berusaha agar kita punya kendali untuk kehidupan kita, kita bisa mengontrol masa depan kita.
Bagi adik-adik mahasiswa, kita habis-habisan memperjuangkan nilai, memperjuangkan studi kita, segala resource, segala energi, dana, usaha, kita perjuangkan untuk kita bisa mencapai prestasi yang terbaik, mengikuti banyak kegiatan mungkin, ikut dengan segala macam kegiatan yang menambah nilai untuk CV saya. Tapi ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, lantas apakah itu menjamin bahwa kehidupan kita akan aman ke depan? Bahkan untuk hal-hal yang kita upayakan, persiapkan, mengantisipasi semaksimal mungkin, ternyata itu pun tidak pasti. Maka kisah para murid yang takut, itu pun sebenarnya kisah kita. Dan kisah kita itu adalah kisah tentang ketidakpastian. Yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Ya. Itu satu-satunya yang pasti kayaknya. Selalu tidak pasti, selalu tidak terprediksi, itu realitas yang terjadi. Dan dalam situasi yang tidak pasti, seringkali insting yang muncul adalah insting bertahan hidup. Sama seperti para murid ya, insting bertahan hidup membuat mereka datang bersembunyi di ruang yang aman. Ya sudahlah, apapun yang dulu Yesus sudah pernah ajarkan itu tidak lagi berguna. Yang penting sekarang saya aman. Itu realitas yang dihadapi oleh para murid. Dan bisa jadi itu juga realitas kita. Yang muncul di tengah situasi yang sulit adalah kita menjadi berfokus kepada diri kita sendiri. Mengamankan diri kita sendiri. Itu realitas. Bagi mahasiswa berfokus kepada diri akhirnya apa? Wah, ngapain saya harus repot melayani Tuhan lah, memimpin KTB lah, untuk apa semua itu? Mending saya mempersiapkan masa depannya sudah tidak pasti, mending waktu saya dipakai untuk satu hal yang lebih pasti. Bagi para alumni, ketakutan-ketakutan, situasi yang tidak pasti seringkali membuat kita justru akhirnya membatasi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita membatasi bahwa Tuhan sebenarnya rindu untuk memakai kita di dalam kegerakan yang lebih besar. Di dalam panggilan misi Allah bagi dunia. Aduh, boro-boro mikirin misi. Mikirin anak saya makan apa, istri saya makan apa, itu aja sudah pusing. Boro-boro mikirin misi. Ini pekerjaan saya lagi terancam. Boro-boro memikirkan Injil. Hidup saya sedang terancam. Rasanya hal yang paling realistis adalah seperti pada murid-murid mengisolasi diri, fokus kepada diri saya. Yang penting saya selamat, yang penting keluarga saya selamat. Bagi yang sekarang baru lulus, ada beberapa alumni yang baru lulus. Dulu waktu mahasiswa bisa jadi begitu antusias melayani Tuhan, menyerahkan dirinya mati-matian untuk melayani Tuhan. Tapi ketika lulus berhadapan dengan realitas dunia pekerjaan, waduh susah ya cari kerja. Aduh, ternyata kehidupan alumni tidak seindah yang dibayangkan. Ya. Teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi biasanya merasa kalau skripsi itu persoalan hidup yang paling berat. Seperti tidak ada persoalan apapun yang lebih berat dari skripsi. Tapi percayalah nanti kalau teman-teman sudah masuk dunia alumni, kalian akan lihat skripsi gitu doang. Kenapa? Realitas hidupnya lebih pusing. Ya. Setidaknya memberikan pengharapan ya untuk beberapa teman yang lagi skripsi ya, suset ya. Itu susah sih, tapi nanti sana lebih susah kok ya. Tapi itu realitas. Ya. Realitas bahwa kadang-kadang situasi-situasi yang susah itu kita kemudian mengambil sikap seperti para murid ini yang akhirnya hanya fokus, yang penting saya selamat. Yang penting saya amat. Apa itu panggilan Tuhan? Apa itu misi? Apa itu kehendak Tuhan bagi hidup saya? Saya aja hidupnya sudah susah. Itu satu realitas yang kita jumpai. Dan satu hal yang indah di dalam narasi ini adalah di tengah situasi yang demikian, di tengah situasi yang sedang menghadapi ketidakpastian, tiba-tiba Yesus datang. Tiba-tiba sapaan yang lembut itu datang, melampaui ruangan yang terkunci.
sapaan damai sejahtera bagi kamu. Tapi kalau saya bayangkan, rasanya ini kan ruangannya lagi terkunci ya. Tiba-tiba, coba bayangkan ya, ruangan lagi terkunci, lagi penuh dengan ketakutan, semua mungkin lagi duduk, entah lagi makan atau lagi ngobrol atau bagaimana. Tiba-tiba ada suara datang, tiba-tiba ada orang masuk di situ. Saya rasa bukan sukacita juga ya yang muncul pertama ya. Saya rasa, waduh, ini jangan-jangan ini hantu ini, ya kan? Menembus ruangan ya, bukannya tadi kita kunci pintu ya, gitu kan? Menembus ruangan ya, saya yakin itu bukan perasaan sukacita, bukan perasaan pertama yang dirasakan oleh para murid, tapi justru makin takut, ya. Sangat mungkin itu hal yang terjadi, ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh tentang sapaan damai sejahtera yang muncul di dalam narasi ini 2 kali ya. Tapi yang saya tertarik untuk kita lihat adalah bagaimana Yesus masuk ke dalam ruang yang terkunci. Kemampuan Yesus deh, kemampuan Yesus untuk masuk ke dalam ruang yang terkunci ya bukan berarti Yesus kayak hantu gitu ya. Hantu ya seperti itu bisa masuk ke ruang terkunci. Tapi ada satu hal yang ingin ditunjukkan di dalam narasi itu adalah salah satu bukti bahwa tubuh Yesus itu adalah tubuh yang ilahi. Ya. Keilahian Yesus nampak dari Yesus yang masuk melalui ruang yang terkunci. Seperti itu. Tapi satu hal yang menarik adalah itu tidak semata-mata ilahi. Tubuh yang ilahi itu ternyata juga adalah tubuh yang terluka. Artinya apa? Ada sisi jasmani di dalam tubuh yang ilahi itu. Ya, ini satu hal yang menarik di dalam kekristenan ya, bahwa Yesus, keilahian tubuh Yesus nampak dari fakta bahwa tubuh itu melampaui ruangan terkunci. Ya, itu suatu yang bersifat transenden, melampaui akal kita. Tapi yang menarik adalah tubuh Yesus juga bersifat daging. Di dalam tubuh yang melampaui ruang yang terkunci itu ada bekas-bekas luka, ada bekas-bekas kelemahan. Satu hal yang sangat menarik di dalam Injil ini, tapi ini salah satu narasi yang sekali lagi menegaskan apa yang memang itu ada di dalam teologi Yohanes ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu ayat yang cukup dikenal ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nanti kalau kita baca sampai ke ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah mengambil realitas tubuh, Allah mengambil realitas manusia dan hidup di antara kita, itu satu hal yang bagi saya sangat menarik. Dan realitas ilahi itu bercampur dengan realitas kemanusiaan. Realitas tubuh yang melampaui akal itu bercampur dengan realitas sebagai manusia. Ini bukan hanya di dalam kisah ini, kisah ketika Yesus bangkit. Tapi realitas kemanusiaan itu realitas yang dijalani Yesus sepanjang hidupnya. Dia lahir sebagai bayi. Bayi yang lemah, bayi yang butuh ditolong. Dia hidup berproses sebagai manusia di dalam tubuh kemanusiaannya. Tapi puncaknya ketika Yesus bangkit, realitas inkarnasi itu, pengalaman itu tetap ada di dalam tubuhnya. Pengalaman luka, pengalaman proses hidup, pengalaman kematian, itu tetap ada di dalam tubuh kebangkitan. Maka ini satu hal yang menarik bahwa yang transenden dan yang imanen kini bercampur dalam satu realitas. Yang ilahi bercampur dalam realitas dunia. Namun ini memberikan pesan yang kuat bahwa jika yang ilahi itu mau menjalani proses kemanusiaan, maka orang percaya kita seharusnya tidak dipanggil untuk lari dari dunia. Ya. Kadang-kadang kan kita ingin, oh sudah saya sebagai orang percaya, mati ya sudah masuk surga ya. Mengharapkan segera masuk surga ya. Doa-doa para pelayan yang stres, saya dulu kayaknya pernah ya, pelayan yang stres adalah Tuhan datang sudahlah ya. Supaya selesai gitu kan. Supaya
realitas kesulitan yang ada di hadapan kita itu selesai. Inginnya cepat, lompat. Ya, langsung menikmati realitas sorgawi. Tapi kita lupa bahwa Yesusnya sendiri tidak shortcut, tidak potong kompas. Yesus tidak tiba-tiba muncul di usia 30 tahun, ya kan? Langsung mengajar, tapi Yesus melalui sebuah proses yang panjang dari lahir, kehidupan yang sangat normal sebagai manusia. Yesus tidak lari dari realitas kemanusiaan dan langsung menuju kepada realitas penebusan, tapi dia merengkuh itu melalui proses yang panjang. Jadi rencana keselamatan itu bukan hanya 3 tahun yang diceritakan di dalam narasi Alkitab, tapi di dalamnya ada proses kemanusiaan yang Yesus lalui, yang memuncak pada kebangkitan, yang di dalamnya ada luka. Artinya kebangkitan itu merengkuh semua proses dari Yesus ketika lahir sampai Yesus kemudian akhirnya mati. Jadi jika Kristus tidak lari dari dunia, jika Kristus merengkuh dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan, maka bukankah itu harusnya memberikan kita makna tentang apa yang kita alami, apa yang kita jalani hari demi hari. Bahwa realitas yang sepertinya mungkin tidak rohani, ya, realitas kehidupan sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja, realitas ketika sedang menyetir, lagi naik motor, lagi bercakap-cakap dengan teman kos. Bukankah itu sebuah realitas yang sangat mungkin kita memaknainya secara ilahi? Dan saya rasa itu jadi satu bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam proses pemuritan yang sedang dikerjakan oleh Perkantas. Karena Perkantas tidak hanya sekedar menghasilkan orang-orang yang siap masuk surga, ya, siap untuk nanti ya sudah dipenuhi dengan segala kesalehan dan seterusnya, tapi juga menantang siswa, mahasiswa, menantang alumni untuk menjadi berkat. Itu kan visi Perkantas ya, alumni yang menjadi berkat. Menjadi berkatnya di mana? Di bumi. Menjadi berkatnya di mana? Di dalam realitas kehidupan. Mengapa? Karena kita punya sebuah role model. Role model Kristus yang melihat bahwa kehidupan itu satu hal yang penting untuk diperjuangkan. Satu hal yang menarik. Namun ini memimpin kita kepada fakta yang berikut. Bahwa ternyata bekas luka itu bukan hanya sekedar bukti bahwa yang hadir pada waktu itu benar-benar Yesus. Namun bekas luka itu sekaligus menjadi petunjuk bahwa pengalaman keberadaan manusia dengan segala kelemahannya, dengan segala kerapuhannya, dengan segala bekas-bekas luka yang dibentuk di dalam narasi kehidupan, itu punya makna kekekalan. Tubuh Yesus yang terluka sama sekali tidak mengganggu keilahian tubuh kebangkitan. Mungkin dalam perspektif kita, oh kebangkitan itu artinya kesempurnaan. Tapi ternyata tubuh yang terluka itu tidak mengganggu realitas keilahian. Tidak sama sekali mengurangi keilahian yang sempurna itu. Tapi justru mengkonfirmasinya. Wah, satu hal yang luar biasa. Bahkan karena melihat tubuh Yesus yang terluka, mereka jadi tahu bahwa itu adalah Yesus yang bangkit. Dan jika luka bagi Yesus adalah bukti kebangkitan, maka luka bagi kita itu adalah bukti anugerah Allah. Bahwa luka, kelemahan kita, proses hidup di masa lalu kita yang penuh dengan kepahitan mungkin, penuh dengan persoalan-persoalan hidup ketika kita berhadapan dengan dunia yang sepertinya mengancam kita, yang membuat kita ragu, membuat kita khawatir. Dunia yang sepertinya tidak ada keamanan di situ. Tapi di dalam dunia seperti itu, kita jadi menyadari bahwa anugerah Allah itu perlu untuk hadir. Dan anugerah Allah itulah yang kemudian memampukan kita untuk hidup di dalam dunia kita
saat ini. Saudara, tubuh yang terluka ini, teologi tentang tubuh yang terluka ini sebenarnya satu hal yang tidak cocok dengan ajaran sesat waktu itu. Ajaran sesat waktu itu ada satu ajaran sesat Gnostik. Ya kaum Gnostik rasanya melihat narasi ini ada something yang tidak cocok ya. Bahwa tubuh yang bangkit masih memiliki luka, karena itu bertabrakan langsung dengan cara mereka memandang materi, tubuh, dan keselamatan. Ya. Dan kadang-kadang ini masih kebawa sampai sekarang ya, pola-pola pikir seperti itu, sikap-sikap yang dualistik, yang melihat bahwa oh hari Minggu adalah hari Tuhan, hari yang lain adalah harinya saya, gitu kan. Kita memisahkan, oh kalau saya melayani di gereja, saya pelayanan di perkantas, saya jadi pengurus PMK Kota itu rohani. Sedangkan dalam aktivitas kehidupan saya sehari-hari ya itu duniawi. Ya. Dalam perspektif Gnostik, ya, luka itu tanda keterikatan dengan dunia materi yang lemah. Itu pandangan sesat waktu itu yang sebenarnya kalau di dalam konteks penulisan Injil Yohanes ini ya, nampaknya ada bersinggungan dengan kelompok yang meyakini hal itu. Nah, namun itu sangat berbeda dengan realitas Injil ya. Realitas Injil menunjukkan bahwa tubuh Yesus dengan bekas luka, itu ya, sama sekali tidak mengurangi kualitas keilahian Yesus, dan ini sekaligus memberikan pengharapan bahwa segala keberadaan kita, kelemahan kita, kerapuhan kita, masa lalu kita yang pahit, bahkan segala kebobrokan kita, tidak akan dapat menggagalkan rencana Allah yang indah. Karena di dalam Kristus yang bangkit, anugerahnya itu merangkul kelemahan kita. Di dalam Kristus yang bangkit, anugerah itulah yang merangkul ketidakpastian yang menjadi realitas kehidupan kita. Ketidakpastian yang lahir karena dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Ketidakpastian yang hadir karena masing-masing orang, masing-masing kelompok mempertahankan egonya, mempertahankan kepentingan dirinya sendiri. Akhirnya menyebabkan dunia makin rusak, dunia makin hancur. Akhirnya menyebabkan relasi di antara kita, relasi di antara sesama manusia makin hancur. Semua memperjuangkan egonya masing-masing. Maka yang muncul dari dunia yang penuh dosa adalah ketidakpastian. Tapi yang muncul di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian adalah ruang di mana anugerah Allah itu hadir merangkul ketidakpastian itu. Beberapa waktu lalu saya PA dengan beberapa alumni, ada yang adik KTB saya, terus ada sepasang alumni itu suami istri ya. Suami istri, ya, si istri ini punya keyakinan bahwa model pendidikan yang sekarang yang cocok bagi anak adalah gentle parenting ya gitu ya. Itu apa yang dia yakini dan dia memperjuangkan itu, saya tahu dia memperjuangkannya, dia mempelajari banyak hal, dia memperjuangkan hal itu. Tapi waktu itu dia cerita, Kak saya itu lagi stres. Saya merasa gagal sebagai orang tua loh. Kok bisa rasa gagal? Karena ternyata realitas yang dia hadapi, ada situasi-situasi yang tidak mudah ketika dia lagi stres dengan pekerjaan, tuntutan di dalam tanggung jawabnya dia itu menjadi berat. Kadang-kadang dia akhirnya tidak terkontrol. Akhirnya dia gagal, dia merasa dirinya gagal sebagai seorang ibu. Kami bercakap-cakap panjang dan dalam proses itu kemudian saya katakan bahwa kadang-kadang kita perlu memberi ruang untuk anugerah Allah itu bekerja. Kita mengusahakan, kita belajar, kita paham ada hal yang baik. Kita rindu bahwa kita mungkin tidak mewariskan luka yang kita alami dari masa lampau. Kita rindu agar anak-anak akhirnya tidak mengalami luka yang sama. Tapi kita juga lupa bahwa kita pun adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, yang kadang-kadang akhirnya kita gagal. Yang kadang-kadang kita sudah upayakan yang terbaik, tapi kita gagal. Tapi coba ingat dirimu. Dirimu yang juga melalui proses hidup yang tidak sempurna. Bukankah itu bukan berarti hidupmu selesai karena ketidaksempurnaan yang hadir dalam proses hidupmu?
Bukankah ada ruang di mana kamu berjumpa dengan anugerah Allah dan ruang perjumpaan dengan Kristus itu yang kemudian memberikan modal yang baru untuk kamu bertumbuh. Modal yang baru untuk kamu menjalani kehidupan dengan sebuah cara yang berbeda. Tidak apa-apa kamu punya ekspektasi untuk tidak mewariskan luka. Tapi kamu ingat bahwa di dalam proses itu selalu ada ruang untuk anugerah ketika kamu gagal. Ketika kita gagal, ada ruang anugerah yang memampukan kita untuk kemudian bisa kembali bangkit, kembali berjuang, kembali masuk di dalam proses kehidupan mengikut Tuhan yang kadang-kadang kita gagal. Upaya-upaya kita untuk menghadirkan kepastian itu hal yang baik, tidak salah, perlu lakukan. Tapi ketika upaya kita membentur tembok, ketika kita tidak bisa betul-betul menyingkirkan ketidakpastian itu, kadang-kadang yang bisa kita akhirnya refleksikan, lihat adalah pengharapan kita akan anugerah Allah yang meneguhkan kita untuk bertahan. Kenapa? Karena realitas, karena pengharapan kita bukan lagi terletak pada hidup yang pasti, hidup yang aman, hidup yang terlindungi, masa depan yang terjamin, segala sesuatu yang kita upayakan agar tidak ada persoalan dalam hidup kita, semua terkontrol. Tapi kepastian kita terletak kepada Kristus yang bangkit. Kristus yang hadir di dalam anugerahnya. Banyak narasi kehidupan saat ini akhirnya seringkali membuat kita ketakutan ya. Bagi anak-anak muda, menurut media sosial, kalau nggak punya uang yang cukup, nggak usah nikah, gitu kan? Membuat hidup jadi lebih susah. Nggak usah punya anak sekalian, gitu kan? Anak nanti mewarisi kesusahan orang tuanya. Di dalam media sosial muncul berbagai macam narasi tentang hubungan mertua dengan menantu yang tidak baik-baik saja, gitu kan? Apalagi ini baru habis liburan lebaran, orang pada mudik, kembali yang muncul di media sosial tua, sharing anak mantu yang merasa mertuanya begini, gitu kan? Dan semuanya itu narasi yang muncul yang kadang-kadang membuat kita akhirnya merasa, daripada saya masuk ke dalam situasi dunia yang kompleks itu, ya mending saya cari aman aja lah. Saya hidup berpusat kepada diri saya aja lah. Realitas demikian yang seringkali terjadi. Kita menjumpai realitas ketidaksempurnaan dan kadang-kadang yang tidak sempurna itu bukan cerita orang lain. Yang tidak sempurna itu cerita kita. Yang tidak sempurna, yang gagal itu pun diri kita. Itu sebuah realitas yang kita jumpai. Bahkan di dalam dunia pelayanan, ya teman-teman staf di sini pasti mengalami. Kadang-kadang kita sudah merasa memperjuangkan orang-orang yang kita muridkan dengan maksimal, sudah total mati-matian, gitu kan? Tapi apakah itu akan menjamin pertumbuhan? Belum tentu. Apakah itu akan menjamin bahwa pelayanan yang sudah kita perjuangkan akan berbuah? Belum tentu. Yang dihadapi justru seringkali adalah sekali lagi membentur tembok. Sekali lagi orang yang sudah diperjuangkan tiba-tiba bisa hilang begitu saja. Terus nanti tiba-tiba beberapa bulan kemudian muncul kembali. Seperti tidak terjadi apa-apa. Gitu ya. Adik-adik KTB di sini yang pernah hilang ya. Coba bayangkan ya perasaan KTB kalian ya. Wah, berdoa, mendoakan, tiba-tiba hilang begitu saja. Tiba-tiba muncul seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi itu realitas bahwa kita sebagai komunitas, kita juga rapuh. Tapi kadang-kadang kita juga jadi orang yang melukai. Kita jadi orang yang kadang-kadang dilukai, tapi kita seringkali juga jadi orang yang akhirnya itu tadi ya saya katakan melukai. Dalam realitas kami sebagai staf, kadang-kadang ada perbedaan pendapat, kadang-kadang ada kekecewaan, kadang-kadang ada merasa dia kok tidak seperti yang seharusnya dan seterusnya. Tapi dalam situasi-situasi seperti itu, salah satu hal yang terus jadi pengingat adalah bagaimana fokus kita kepada Injil itu. Akhirnya fokus kepada Injil itulah yang memampukan untuk kita melihat melampaui kekecewaan, melampaui ketakutan kita, dan melampaui segala pengalaman-pengalaman yang ada di belakang. Sebagai alumni kita
mungkin merasa kita adalah suami yang gagal, istri yang gagal, ayah yang gagal, atau anak yang gagal. Tapi sekali lagi, Kristus yang terluka, Kristus yang di dalam tubuh kebangkitannya ada pengalaman luka yang tetap ada bekasnya. Itu menjadi sebuah ruang bagi kita bahwa di dalam kelemahan kita ada anugerah Allah. Di dalam ketidakmampuan kita, di dalam pengalaman-pengalaman kita yang menyakiti maupun disakiti, selalu ada anugerah Allah yang merangkul kita, merengkuh kita. Dan tubuh Kristus yang terluka menolong kita memahami bahwa Allah juga merangkul kelemahan kita. Dan di dalam kebangkitan Kristus, anugerah Allah itu cukup. Narasi kemudian berlanjut, narasi teks yang baru kita baca berlanjut. Dilanjutkan dengan, kalau kita lihat ada ayat 21, Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ada ungkapan damai sejahtera lagi? Bukankah pertama kan sudah muncul? Ya, damai sejahtera itu kan kalau bahasa Ibraninya kan shalom kan? Shalom, waktu datang pertama di dalam ruang tertutup Yesus sudah bilang shalom. Terus habis mereka lihat luka Yesus, oh ada, mereka bersuka cita karena Yesus bangkit. Shalom lagi, ngapain shalom yang kedua gitu kan? Tapi jika damai sejahtera yang pertama kita lihat, ungkapan shalom yang pertama itu adalah ungkapan yang kemudian mengubah suasana ketakutan para murid menjadi sukacita karena berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ungkapan shalom yang kedua ini punya tujuan yang berbeda. Ya. Shalom yang pertama, damai sejahtera pertama hadir sebagai jembatan dari ketakutan menuju sukacita karena Kristus yang bangkit sudah hadir. Tapi dia tidak cukup di situ. Kadang-kadang kita berpikir, ya sudah, Kristus sudah bangkit, saya sudah diselamatkan, lalu selesai. Oh, tidak lengkap. Shalom yang kedua menghantar kepada suatu hal yang sangat berbeda. Damai sejahtera kedua adalah jembatan dari sukacita, ungkapan syukur atas anugerah Allah, menuju pengutusan melalui hadirnya Roh Kudus. Maka sebenarnya ini konsep yang sederhana, konsep yang kita sudah sama-sama paham, bahwa anugerah Allah itu tidak hanya cukup untuk kita nikmati sebagai diri kita sendiri. Anugerah Allah selalu menantang kita untuk langkah selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang kedua hadir dan menantang para murid untuk siap menjadi orang-orang yang diutus. Situasinya tetap sama, situasinya tetap tidak pasti, situasinya mereka tetap terancam. Tapi Yesus tetap mengutus mereka, bukan mengutus mereka di tengah dunia yang sudah menjadi lebih baik, menjadi lebih pasti. Tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membuat mereka takut, sama tetap menakutkan. Tapi di dalam situasi yang menakutkan itu, mereka diutus. Dan ini memang adalah penggenapan janji, penggenapan apa yang sudah Yesus katakan yang sama-sama dijelaskan di dalam Injil Yohanes ini, kalau kita baca di Yohanes pasal 14 dan 18 ya. Jadi saya coba kasih gambaran di sini. Jadi Yesus sebenarnya sudah menubuatkan hal-hal yang terjadi di dalam teks ini di pasal 14 dan 16. Kita lihat ya, misalnya dari yang pertama, janji Yesus di Yohanes pasal 14 dan 16, aku akan datang lagi kepadamu. Ya, janji yang Yesus ungkapkan ketika di waktu malam terakhir gitu ya. Dan teks ini menjadi penggenapan. Yesus hadir di tengah mereka. Di Yohanes pasal 14, damai sejahtera di sana disebut 2 kali juga tuh. Damai sejahtera kuberikan padamu, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Di 2 kali juga disebut. Dan sekarang damai sejahteranya juga disebut 2 kali. Jadi ini memang betul-betul penggenapan yang sempurna. Ya. Yohanes 16 ayat 22 berkata, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan di dalam teks ini, murid-murid bersuka cita di ayat yang ke-20. Di ayat 18, Yesus sudah mengatakan bahwa sama seperti engkau telah mengutus aku, demikian pula aku telah mengutus mereka. Dan di ayat ini diulang dalam redaksi yang hampir mirip.
sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 16, Roh Kudus dijanjikan. Dan di ayat 20, terimalah Roh Kudus. Sebuah penggenapan yang sempurna untuk apa yang sudah Yesus katakan sebelumnya. Apa yang sudah Yesus janjikan, yang para murid ini sama sekali tidak ingat. Karena ketakutan sudah begitu menguasai mereka. Karena realitas Yesus yang mati itu membawa mereka pada ketakutan. Tapi dari ketakutan, damai sejahtera Allah hadir, memberi sukacita, dan damai sejahtera Allah yang hadir itu menggenapi apa yang sudah Yesus katakan dan menantang para murid untuk masuk kepada fase selanjutnya, fase untuk diutus. Ya, maka makna yang penting dari narasi ini adalah damai sejahtera Allah yang hadir bagi mereka yang awalnya dipenuhi ketakutan, yang bersembunyi dari kelompok Yahudi, kini justru diutus ke tengah dunia dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus. Di ayat 23 itu berbicara mengenai otoritas. Jikalau kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bukan melarikan diri, bukan fokus kepada diri sendiri, bukan sekedar pakai insting untuk bertahan hidup, tapi para murid yang sudah mengalami anugerah ditantang untuk hadir di tengah dunia di dalam kuasa Roh Kudus. Saya rasa ini semangat yang terus selalu hadir di dalam kegerakan pelayanan Perkantas. Bahwa Perkantas bukan komunitas yang menarik diri dari dunia. Kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dibina di dalam pelayanan ini bukan menjadi orang-orang yang kemudian menarik diri dari dunia dan hidup bagi kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita sebenarnya juga ditantang untuk hadir di tengah dunia. Siswa, mahasiswa, alumni bukan dibentuk untuk menjadi alumni yang hanya peduli tentang keselamatan, tentang surga, tentang masa depan, tentang kesalehan pribadi, tapi menjadi komunitas yang juga menantang kita untuk sungguh-sungguh berpikir bagaimana kita hadir seperti panggilan Yesus agar Injil itu dikenal, agar dia dikenal di kampus, di sekolah, dan dimanapun Tuhan panggil kita saat ini. Pembinaan Perkantas tidak hanya membentuk kita supaya menjadi orang-orang yang saleh, tapi justru melatih siswa mahasiswa untuk akhirnya terlibat di dalam berbagai bentuk pelayanan yang ada. Ya, teman-teman mahasiswa ada yang sekarang cukup banyak ya model-model pembinaan FGD ya, itu berdasarkan bidang studi. Kita rindu agar mahasiswa-mahasiswa sejak mahasiswa mereka bergumul dengan serius bahwa ilmu bidang studi yang mereka tekuni itu satu hal yang perlu untuk didialogkan dengan iman. Kenapa? Kita mempersiapkan para siswa mahasiswa untuk diutus seperti apa yang Yesus lakukan kepada para muridnya. Dan satu hal yang selalu memberikan sukacita adalah ketika melihat kesaksian dari para alumni yang hidup sebagai alumni yang tadi saya katakan tidak mudah. Penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Tapi ketika melihat kesaksian-kesaksian orang yang memperjuangkan iman di tengah situasi yang sangat sulit, bagi saya itu selalu hal yang mendatangkan sukacita, mendatangkan pengharapan, mendatangkan keyakinan bahwa apa yang dikerjakan oleh pelayanan siswa mahasiswa itu satu hal yang bermakna. Dalam tahun kemarin ada banyak sekali saya di dalam momen-momen acara-acara itu mendengarkan kesaksian alumni. Baik dari beberapa acara forum group discussion yang mengundang alumni-alumni. Dari acara saya ingat waktu tahun lalu bulan Agustus HDPN yang jadi pembicara waktu itu ada Dr. Ivana sama Kak Melani ya. Cici di belakang bagaimana mereka membagikan pengalaman hidup beriman di tengah konteks situasi dunia yang sangat tidak mudah gitu kan. Tapi bagaimana bisa setia, bagaimana bisa terus berpikir, bagaimana bukan hanya sekedar mempertahankan iman, tapi bagaimana agar nilai kesaksian Kristus itu hadir di tengah kehidupan alumni yang tidak mudah. Wah, itu sejujurnya itu sangat memberikan kesegaran dan sangat memberikan
gairah bahwa apa yang dikerjakan, apa yang saya kerjakan, itu hal yang berguna. Hal yang punya manfaat. Tapi mengapa ada orang-orang yang bisa setia seperti itu? Karena damai sejahtera Allah itu sudah hadir dalam diri mereka. Ketika damai sejahtera Allah itu hadir, menguasai diri kita, apalagi yang kita takutkan? Ketika damai sejahtera Kristus yang sudah bangkit itu menguasai diri kita di dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus, apalagi yang membuat kita khawatir? Situasi dunia memang penuh dengan ketidakpastian. Dan damai sejahtera Allah bukan hanya memampukan kita untuk bertahan, bukan hanya memampukan kita untuk bersuka cita, tapi juga memampukan kita untuk melampaui ketakutan kita dan diutus untuk hadir di tengah dunia. Dunia boleh mengecewakan kita, situasi boleh penuh dengan ketidakpastian. Mungkin kita adalah korban dari sistem yang bobrok. Kita adalah korban dari peperangan, kita adalah korban dari situasi dunia yang saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tidak ada kepastian yang kita alami. Semua yang sudah kita rencanakan bisa jadi gagal. Tapi di dalam damai sejahtera Allah, kita justru disuruh masuk ke dalam dunia yang seperti itu. Kita justru disuruh masuk ke dalam dunia yang bobrok, yang hancur, supaya terang Kristus hadir di tengah dunia. Ketika yang ilahi sudah bercampur, maka yang ilahi itu menguduskan dunia. Roh Kudus menolong murid-muridnya untuk menemukan makna ilahi di dalam setiap hal yang kita kerjakan yang mungkin rasanya itu hal yang duniawi. Kita disadarkan bahwa kerajaan Allah itu hadir. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang mengalami anugerah Allah. Melalui orang-orang yang merefleksikan Kristus yang sudah bangkit itu sebagai realitas yang hadir di dalam hidup kita. Dan itulah yang akhirnya memampukan kita untuk punya pengharapan ke depan. Saudara, narasi teks berlanjut lagi. Setelah diutus, ada satu persoalan nih. Kan kalau misalnya kalau agak beda ya Yohanes ini sama Matius. Matius itu narasinya memuncak di pengutusan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Narasi Matius itu memuncak di pengutusan. Tapi narasi ini sudah puncak, diutus, ada yang ketinggalan satu orang. Ada satu orang yang ketinggalan, yang tidak ikut di dalam pengutusan itu. Enggak, kok ceritanya jadi naik turun, agak gimana ya gitu. Tapi ini bagi saya ini makna yang menarik ya. Ada hal yang bisa kita pelajari. Jadi para murid setelah mereka mengalami Yesus, mereka melakukan hal yang sama seperti Maria Magdalena, mereka bersaksi. Ya, kesaksian pertama mereka ditujukan kepada orang yang ketinggalan, si Thomas ini. Ya, Kak Thomas ya, bukan Kak Thomas yang ini. Ya. Apa reaksi Thomas? Menuntut bukti. Beda dengan murid-murid ya sudah, lebih ya menerima aja ketika Yesus datang menyatakan diri. Thomas ini agak beda. Karakternya juga beda. Kalau kita pelajari karakter Thomas, memang dia tuh tipikal yang kritis. Tipikal yang kadang-kadang tuh mengeluarkan hal-hal yang agak sarkastik, ya khas orang kritis. Oke. Kadang-kadang sarkastiknya, nanti bisa pelajari sendiri beberapa teks yang bicara mengenai Thomas. Dan keraguan Thomas di sini sepertinya membuat cerita itu seakan anti klimaks. Tapi Craig Keener, salah seorang teolog, dia mengatakan bahwa keraguan Thomas yang seakan anti klimaks ini justru adalah persiapan menuju sesuatu yang lebih klimaks, ya, sesuatu yang lebih klimaks. Dan itu yang kita lihat di dalam narasi yang baru kita baca. Setting ceritanya persis sama dengan sebelumnya, yaitu apa? Mereka ada lagi di dalam ruangan terkunci. Kali ini ada Thomas, persis sama. Thomas di situ. Kalau di dalam narasi sebelumnya, Yesus menunjukkan bekas luka pada tubuhnya tanpa ada pernyataan spesifik yang tercatat. Dalam narasi ini Yesus rasanya memang tujuan narasi ini hadir, tujuan Yesus harus
bertemu lagi dengan para murid ini hanya untuk satu orang ini. Settingnya dikhususkan untuk satu orang yang tidak percaya. Dan di dalam kisah itu kalau kita baca di ayat yang ke-27, dikatakan bahwa kemudian ia berkata kepada Thomas, personal. Yesus menyebut Thomas secara personal. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, taruhlah ke lambungku, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Alih-alih marah, dan menghakimi Thomas, Yesus justru hadir secara spesial, khusus bagi murid yang ragu. Yesus justru hadir memberikan ruang baginya untuk mengalami Yesus yang bangkit secara pribadi. Keraguan Thomas yang nampaknya anti klimaks, justru menjadi jalan untuk sebuah cerita yang justru akan klimaks. Nanti kita akan lihat bagaimana cerita ini kemudian menjadi klimaks yang bahkan melampaui klimaks sebelumnya. Tapi saudara, perjumpaan dengan orang-orang seperti Thomas, rasanya saya makin sering ketemu ya. Dalam pelayanan siswa, mahasiswa, sering sekali berjumpa. Bukan hanya saya yakin teman-teman yang mahasiswa yang jadi pemimpin kelompok bisa jadi menjumpainya. Beberapa hari yang lalu setelah pulang dari satu pelayanan, saya bersama-sama dengan ada beberapa mahasiswa, terus satu mahasiswa itu bertanya, bilang, "Kak, saya tuh punya adik KTB yang ya tipikal Thomas gini ya, yang kritis, yang tidak percaya apa yang sudah saya omongin, kayak gitu kan. Yang tidak yakin dengan apa yang sudah saya omongin, terus bagaimana menghadapinya?" Bilang, wah saya juga menghadapi yang begitu banyak gitu kan, dan tidak selalu mudah. Itu realitas. Bahwa pemuritan kita seringkali berjumpa dengan orang-orang yang ragu, berjumpa dengan orang-orang yang bertanya-tanya, apapun dasar pertanyaannya, mungkin dari pengalaman hidup, dari kepahitan, atau mungkin karena tipikal yang suka untuk mencari pengetahuan, dan seterusnya. Itu realitas yang dialami di dalam konteks pelayanan kita. Ya. Namun kalau dari kisah ini, dari teladan Yesus kita belajar bahwa Yesus berempati kepada keraguan Thomas. Maka itu menjadi teladan bagi kita untuk berempati kepada keraguan yang sangat mungkin juga dialami oleh siswa dan mahasiswa yang kita alami. Kita menjumpai dengan pribadi siswa mahasiswa yang bisa saja rapuh, penuh dengan pertanyaan, penuh dengan keraguan. Namun dalam situasi demikian, panggilan perkantas tetap sama, yaitu dipanggil untuk hadir bagi jiwa demi jiwa. Kita mungkin dalam pelayanan kita memimpikan bahwa ada begitu banyak siswa mahasiswa yang mengenal Tuhan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Yesus bukan hanya hadir kepada 10 yang ngumpul waktu itu percaya. Yesus secara spesial datang di dalam pelayanan personalnya. Memberi ruang untuk Thomas akhirnya percaya. Kadang-kadang sebagai staf perkantas ada tantangan seperti itu, pelayanan di mimbar seperti ini, pelayanan kepada banyak orang, itu pelayanan yang lebih mudah kadang-kadang. Kalau saya pikir-pikir lebih mudah. Kita bicara di sini, dengar, dan sudah, saya tidak perlu follow up apapun. Sedangkan pelayanan kepada pribadi-pribadi ini kan tidak mudah ya. Habiskan waktu, energi, dan seterusnya. Tapi bukankah Yesus pun menghabiskan waktunya untuk satu orang yang ragu? Maka itu satu hal yang saya rasa itu memberikan kekuatan yang penting di dalam kakak-kakak di sini yang mungkin sedang memperjuangkan siswa mahasiswa untuk dimuridkan. Dan itu juga satu hal yang terus kita rindukan bahwa pelayanan perkantas hadir membawa berita Injil itu kepada siswa, mahasiswa satu demi satu. Kenapa? Dalam dunia yang tidak pasti, tidak ada rasa aman kalau belum berjumpa dengan pribadi Kristus yang memberikan rasa aman. Tidak ada damai sejahtera kalau akhirnya tidak pernah berjumpa dengan Kristus yang bisa menghadirkan damai sejahtera.
Satu hal yang luar biasa, saya ajak kita melihat apa yang menjadi respons Thomas. Thomas di ayat yang ke-28. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Terlihat biasa ya, oh ya sudah. Respons Thomas ketika Yesus datang menyatakan diri kepada Thomas adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tapi pengakuan seperti ini belum pernah dilakukan oleh semua murid yang lain. Belum pernah. Dan ini puncak pengakuan di dalam Injil Yohanes. Ini adalah puncak pengakuan. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu ho kurios, ho theos. Ya. Saudara, kalau kita lihat, nih ya, kalau kita lihat di dalam teks sebelumnya, Maria Magdalena ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, pertama dia pikir, oh itu penunggu taman. Ya. Pertama dia berpikir penunggu taman. Setelah dia lihat, kemudian dia menyebut dalam bahasa Ibrani ayat 16, kata Yesus kepadanya Maria, Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, penunggu taman, terus kemudian berubah ya, naik nih, penunggu taman, terus sekarang dipanggil Rabuni, guru. Ya. Lalu ayatnya lanjut. Di ayat selanjutnya, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Itu pakai kata kurios. Ya. Kurios ayat berikutnya. Terus murid-murid yang lain di dalam ketika Yesus hadir di ayat 20 menyebut sebagai Tuhan. Kurios. Thomas bukan hanya mengatakan Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus juga sebagai Theos, sebagai Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang menjadi bagian di dalam perjanjian lama, Allah Israel. Pengakuan yang belum ada, belum dilakukan oleh murid-murid yang lain. Ini pengakuan yang bagi orang Yahudi itu sakral. Itu sebenarnya hanya pantas ketika itu merujuk kepada Yahweh Allah Israel. Ada satu contoh ayat di situ yang menggunakan kata yang sama, ho kurios, ho theos, itu dari Mazmur pasal 35 ayat 23. Tapi satu hal yang menarik, bahwa murid yang paling ragu ini justru yang masuk kepada pengakuan puncak bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Pengakuan Thomas ini sekaligus memperjelas penekanan Injil Yohanes dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwa Yesus adalah Logos. Yesus adalah firman yang bersama-sama dengan Allah sejak semula. Logos yang hadir dalam daging, yang ilahi yang hadir dalam tubuh Kristus yang terluka. Maka narasi ini mencapai klimaks. Ketika pengalaman Yesus memimpin kepada pengakuan tertinggi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Allah Israel yang diperkenalkan oleh Yohanes 1 ayat 1 sebagai sang firman yang menjadi daging. Dan pengakuan ini hadir oleh Thomas yang pernah meragukan kebangkitan Yesus. Saudara, waktu saya mahasiswa dulu saya punya sahabat, teman kos saya, dia benar-benar kos di sebelah kamar saya. Selama mahasiswa saya selalu satu kos dengan dia, sahabat saya. Dia orang yang kritis, tipikal Thomas seperti ini ya. Rasanya dia orang yang paling banyak saya injili gitu kan. Tapi orang yang paling banyak menolak gitu kan. Wah, kalau kami diskusi, pertanyaannya itu aneh-aneh ya. Pertanyaan dari Big Bang sampai pertanyaan tentang kenapa hidupnya menderita, pokoknya kita bisa diskusi dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi dan tidak ada hasilnya saudara, gitu kan. Itu capek juga kadang-kadang, ini rasanya saya sudah ngomong ini 1 bulan lalu deh, tanya hal yang sama lagi, gitu kan. Agak-agak kesal sih, cuma ya teman kos ya, teman baik ya, itu. Ketika lulus kami terpisah, dia kembali ke asal kotanya, kebetulan satu kota sama saya. Terus saya dengar dia mengalami peristiwa-peristiwa hidup yang sangat buruk.
sangat menyedihkan. Jadi adiknya meninggal karena sakit. Sebelumnya papanya meninggal. Papanya meninggal, terus tidak lama kemudian adiknya meninggal karena sakit. Lalu beberapa tahun kemudian kakak iparnya, suami dari kakak perempuannya, dia sharing kalau suami kakaknya itu orang yang sangat baik. Meninggal juga. Waktu saya dengar informasi yang tentang informasi itu, yang saya pikirkan, Tuhan, jangan sampai pengalaman-pengalaman hidupnya itu malah membuat dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Jangan sampai dia masuk ke dalam pengalaman seperti itu. Saya terlintas seperti itu. Tapi sekitar tahun 2021, waktu itu di tengah pandemi, waktu itu saya dan istri pulang ke Kupang. Terus biasanya kalau saya pulang pasti saya cari dia, jadi kita selalu ketemu. Itu di tengah pandemi, jadi kita ketemunya tidak di rumah tapi di pinggir pantai, gitu kan, di ruang terbuka, di pinggir pantai, duduk agak berjarak begitu baru sharing. Kami waktu itu saya dan istri ada dalam posisi yang sedang mempertanyakan apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami, karena waktu itu ada rencana yang gagal. Ya, kami punya rencana untuk lanjut studi tapi gagal karena pandemi, jadi ada di dalam situasi-situasi yang sebenarnya tidak terlalu baik, ya, sedang dalam situasi yang mungkin mempertanyakan maksud Tuhan itu apa, tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan situasi yang sulit. Tapi satu hal yang mengejutkan waktu itu adalah kami justru dikuatkan oleh kesaksian dari teman saya ini. Orang yang mengalami proses hidup yang berat sebenarnya. Orang yang sebelumnya penuh dengan pertanyaan tentang Tuhan. Mau menjelaskan pakai teknik apapun tidak bisa masuk. Tapi saya yakin bahwa di dalam proses hidup yang sulit itu Tuhan hadir menjamah dia. Bahkan seorang yang dulu saya injili berkali-kali, seorang yang saya sampai capek menginjili dia, justru menguatkan saya dan istri yang kami berdua, istri saya waktu itu masih staf perkantas, kami berdua staf perkantas, kami berdua hamba Tuhan, diteguhkan oleh seorang yang ragu, seorang yang pernah ragu akan Tuhan. Satu pengalaman yang luar biasa bagi kami, dan ketika saya lihat cerita Thomas ini, saya berefleksi bahwa ya ada ruang yang Tuhan juga berikan kepada diri kita. Mungkin segala situasi yang tidak pasti di tengah kita membuat kita ragu, membuat kita sulit untuk mempercayai kebaikan Tuhan, membuat kita sulit mempercayai bahwa Allah itu hadir bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita yang kita tahu adalah Allah tidak terlihat, Allah tersembunyi, Allah entah di mana. Hidup saya makin sulit, tidak ada yang beres dari persoalan kehidupan saya. Saya hidup sebagai manusia yang penuh luka. Tidak ada yang beres dari kehidupan saya, tidak ada yang pasti. Hidup saya terancam. Situasi-situasi demikian yang sangat mungkin terjadi. Tapi dalam situasi dunia yang tidak berubah, ketidakpastian yang selalu ada sebuah pengharapan di dalam Kristus yang bangkit. Situasinya tetap sama, yaitu ketidakpastian. Apa yang membedakan? Kristus yang bangkit. Kesulitannya tetap sama. Apa yang membedakan? Pengharapan kita. Karena kita melihat Kristus yang bangkit. Pengharapan karena melihat kasih Kristus yang sudah memberikan anugerah kepada kita orang-orang yang rapuh. Maka kita kini dipenuhi dengan damai sejahtera. Bukan damai sejahtera biasa, tapi damai sejahtera yang sangat dalam. Kita dipenuhi dengan sukacita yang paling puncak, sukacita yang paling penuh, karena anugerah yang sudah kita alami. Luka kerapuhan kita dirangkul di dalam anugerah itu. Luka dalam tubuh Yesus justru menjadi bukti paling kuat dalam kebangkitannya. Dan luka yang kita alami, pengalaman masa lalu, proses hidup yang berat, situasi sekarang yang tetap jadi berat, adalah ruang di mana
anugerah Allah itu merangkul kita kembali di dalam kehangatan yang paling hangat. Tapi anugerah itu tidak cukup hanya untuk merangkul kita dan membuat kita rasa nyaman. Anugerah Allah itu menantang kita untuk panggilan yang lebih besar. Panggilan yang paling besar. Panggilan sebagai saksi Kristus di tengah dunia yang memang tidak pasti. Kita hadir sebagai agen-agen Kristus yang membawa kasih Kristus hadir di tengah dunia yang memang jahat. Dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Dan satu hal yang luar biasa, dari kisah Thomas kita belajar bahwa ketidakpastian, ketakutan, keraguan, pengalaman yang tidak mengenakan bisa memimpin kepada pengakuan yang tertinggi tentang Allah. Bisa memimpin kepada titik di mana kita akhirnya semakin mengenal Allah sebagai Tuhan. Mengenal Allah yang menguasai kehidupan kita. Yang membuat kita tidak bergantung lagi di dalam situasi yang aman. Yang tidak membuat kita bergantung kepada apakah doa kita dijawab atau tidak. Karena kali ini kita mengenal dan kita mengakui Dia sebagai Allah kita. Allah yang menguasai kehidupan kita. Amin.